Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Saya mendengar sebuah statement rohani bahwa kasih atau love bukan sekedar feeling atau perasaan, tetapi kasih atau love adalah sebuah keputusan. Ya, sebuah keputusan total untuk mengasihi Dia dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia yang telah memanggil kami untuk menjadi hamba-hambanya. Tahun pertama adalah penyesuaian diri dengan bahasa, budaya, cuaca, lingkungan, keadaan, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tidak mudah bagi telinga kami mendengar cara berbicara orang-orang Fiji Hindi dalam berbahasa Inggris, khususnya untuk istri saya dan anak-anak yang baru pertama keluar dari Indonesia. Victoria, anak kami yang kedua, selama berbulan-bulan hanya diam sewaktu di sekolah. Di rumah pun, ia masih harus belajar bahasa Indonesia. Sedangkan Daniela, anak pertama kami, sangat cepat dalam berbahasa Inggris. Tetapi ia mengalami culture shock juga. Ia mudah marah terhadap kami dan teman-teman sepergaulannya. Tidak jarang ia minta pulang ke Indonesia untuk bertemu dengan teman-teman lamanya. Kekuatan kami untuk menolong anak-anak hanyalah lewat doa, kasih, dan penjelasan sederhana buat mereka. Kami tahu bahwa doa juga datang dari banyak teman dan saudara seiman di tanah air. Sedangkan pergumulan yang kami hadapi sebagai orang tua adalah ketika Ibu Diana mengalami keguguran dan pada saat yang bersamaan harus tetap mengikuti konferensi misi tahunan kami. Bagi Ibu Diana, tantangan itu sangat berat ia rasakan. Namun, Bapak tahu bagaimana cara menolong dan menghibur Ibu Diana sehingga ia berhasil melewati masa-masa sedih di dalam hidupnya. Tahun kedua adalah tantangan dalam bekerja bersama dengan orang-orang lokal dalam melayani Bapak. Di sekolah teologia, kami dibiasakan untuk tepat waktu dalam segala hal. Di tempat yang kami layani, kebiasaan terlambat bukanlah hal yang memalukan. Bahkan membatalkan janji untuk melayani Bapa sering mereka lakukan pada detik-detik terakhir sebelum pelayanan dimulai. Saya sangat bergumul dan sering marah dengan kondisi ini. Tetapi saya tidak dapat mengubah orang dan keadaan dalam waktu yang singkat. Yang saya lakukan adalah mempersiapkan diri untuk pelayanan yang tidak terduga dan mempersiapkan hati kalau ada yang membatalkan janji. Tuhan itu baik. Sebagaimana pada kisah kami sebelumnya mengenai Bapak MS, pada bagian ini kami tambahkan lagi sedikit kisahnya. Pada tanggal 5 Juli 2014, rumah Bapak MS mengalami kebakaran dan Tuhan menyelamatkannya dari bahaya kebakaran itu. Sungguh dahsyat kasih Bapa yang menyelamatkan Bapak MS. Dan ia kemudian memohon untuk dibaptis sebagai bukti bahwa ia bersedia menjadi murid Tuhan Yesus. Tanggal 20 Juli 2014, mereka sekeluarga pun dibaptis. Puji Tuhan. Tantangan di tahun yang ketiga dalam melayani Bapa adalah masalah bahasa. Pimpinan kami memutuskan agar semua pekerja di ladang milik Bapa harus bisa mengajar dalam bahasa lokal. Dalam hal ini, kami harus belajar bahasa India, Hindi. Dan pemimpin kami memberi kesempatan selama 1 tahun untuk belajar bahasa. Uniknya, bahasa India yang mereka pakai tidak sama dengan bahasa India asli. Saya mencoba belajar ke India Embassy, belajar kepada 2 guru, tetapi yang mereka ajarkan adalah bahasa asli India, sedangkan mereka tidak memakainya di sini. Beberapa hamba Tuhan mencoba menolong kami, walaupun dalam keterbatasan, kami cukup tertolong dalam belajar bahasa Hindi. Dalam pergumulan untuk belajar bahasa, tiba-tiba datang kabar duka cita dari keluarga Ibu Diana. Kakaknya dipanggil pulang oleh Bapa. Oleh karena kondisi ini, akhirnya kami memutuskan untuk mengambil cuti lebih awal. Sebenarnya kami belum siap 100% untuk cuti. Ada kekhawatiran dalam diri kami tentang pelayanan yang ditinggalkan, bahasa yang masih terbata-bata, sekolah anak-anak, dan beberapa hal lainnya. Tetapi kami percaya, jikalau Tuhan yang memimpin, maka Ia yang akan menuntun dan menunjukkan jalan buat kami. Soli Deo Gloria.